Halo Bray, selamat datang lagi di M3D ID. Jadi Apple baru aja rilis iPhone 16e beberapa hari yang lalu, walaupun kita di Indonesia masih menunggu kapan iPhone 16 itu masuk resmi di Indonesia. Tapi coba mari kita fokus dulu, kita bahas iPhone 16e ini yang baru rilis 4 hari yang lalu ya. Nah, kita lihat seberapa worth it sih iPhone 16e ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di website resmi Apple, iPhone ini dijual di kisaran harga mulai dari $599 atau kalau diperkirakan masuk Indonesia mungkin sekitar 11 sampai 12 jutaan. So, seberapa worth it iPhone 16e ini? Mari kita bahas. Oke, yang pertama kita coba lihat dari desain model dan spesifikasi. Jadi, iPhone 16e ini memiliki dua varian warna ya, yaitu ada white dan juga black ya. Kemudian frame bodinya ini masih aluminium. Kemudian ukuran layarnya sendiri itu 6 inci, 6,1 inch ya. 6,1 inch dengan detail panjang kurang lebih itu 14,6 cm ya. Kemudian tingginya sendiri atau panjangnya itu 71,5 cm dengan ketebalan itu sekitar 7,80 cm, dan ini bisa dibilang termasuk salah satu seri iPhone yang paling tipis, dan ini secara ketebalan ya mirip dengan iPhone 15 dan juga iPhone 16. Jadi kalau kita lihat sudah pasti iPhone 16e ini kalau digenggam ya ini udah pasti compact banget dan fit, dan sudah pasti nyaman banget di tangan karena ukurannya yang lebih kecil. Kemudian dari sisi bentuk ya, iPhone 16e ini juga udah mengkotak ya. Kemudian kalau kalian lihat ternyata sudah dikasih action button ya, yang ini sudah ada dari iPhone 15 Pro series. Kemudian di bagian belakangnya itu seperti biasa back glass ya. Kemudian kameranya sendiri itu hanya ada satu kamera, dan ini kamera yang baru ya, spesifikasinya nanti kita bahas, 48 megapiksel dengan lampu flashnya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada port charger dan speaker. Kemudian chargernya sendiri itu memang sudah USB Type-C, cuman sayang aja sih karena masih USB 2, jadi kecepatan transfer datanya itu hanya maksimal di 480 Mbps. Jadi untuk model iPhone 16e ini memang cocok ya buat kalian yang senang HP yang compact atau yang kecil dan nyaman atau fit di tangan ya. Kemudian warnanya juga buat kalian yang suka warna yang nggak neko-neko, karena pilihan warnanya di sini hanya ada warna hitam dan putih. Kebetulan di sini gue punya iPhone XR, jadi bisa dibilang ukurannya atau desainnya ini mirip dengan iPhone XR, tapi dengan tampilan atau desain yang agak mengkotak. Kemudian berikutnya soal layar. Jadi iPhone 16 ini tuh menggunakan layar tadi udah gue jelasin 6,1 inci. Kemudian udah OLED juga. Kemudian resolusinya itu 1170 x 2532 pixel. Sudah HDR10. Kemudian brightnessnya 800 nit. Untuk peak brightnessnya itu sampai 1200 nit. Kemudian pelindung layar sama seperti iPhone seri lain ya, pakai keramik shield glass, dan kalau dilihat memang secara sekilas ya mirip banget spesifikasinya dengan iPhone 15 dan iPhone 16 reguler. Hanya saja memang di iPhone 16e ini itu ternyata belum dikasih Dynamic Island, jadi masih pakai notch biasa kayak iPhone 14 ya, 14 reguler ke bawah. Dan jujur ini gue bingung ya sebenarnya, kalau dari sisi harga sudah sampai 12 sampai 13 juta gitu ya, tapi belum dikasih Dynamic Island, fitur yang menurut gue ya ini memberikan apa ya, gue sering bilang Dynamic Island ini menarik ya untuk kita gunakan. Nah, kalau dari sisi harga sudah 11 sampai 12 juta tapi belum dapat Dynamic Island, memang pertimbangannya lebih baik kita beli iPhone 15 enggak sih, karena iPhone 15 harganya sekarang udah di 12 juta kecil ya, itu kita udah dapat fitur Dynamic Island ya, walaupun ya memang untuk iPhone 15 belum ada fitur Apple Intelligence. Jadi kalau kalian memang pengen banget fitur Apple Intelligence ya silakan, kalian mungkin bisa melirik iPhone 16e ini. Tapi kalau misalnya kalian itu pengen dapat fitur Dynamic Island, gue rasa iPhone 15 reguler atau 15 biasa ini masih menjadi pilihan yang lebih baik karena ada fitur Dynamic Island-nya. Oke, berikutnya untuk kamera. Jadi iPhone 16e ini itu dibekali dengan kamera 48 megapiksel fusion kamera, yang dibilang oleh Apple ini tuh kayak dua kamera dengan kapabilitas atau kemampuan yang berbeda itu dijadikan dalam satu kamera ini. Jadi secara spesifikasi kalian dapat sebuah kamera yang baru ya, 48 megapiksel, sehingga
Di sini Apple mengatakan bahwa kualitas foto yang dihasilkan itu makin tajam dan memiliki resolusi yang lebih tinggi. Kemudian dikasih juga kamera telefoto tapi memang digital zoom. Kemudian ada portrait mode juga, night mode yang katanya lebih baik. Dan untuk videonya sendiri iPhone 16e ini bisa merekam ya sama, bisa merekam resolusi sampai 4K 60 fps. Mirip sebenarnya dengan iPhone 15 dan 16 reguler, cuman kelemahannya adalah iPhone 16 ini tuh ternyata nggak ada mode perekaman, mode sinematik ya. Nah, cuman memang untuk videonya kalian tuh sudah bisa merekam dan sudah ada fitur Wind Noise Reduction. Jadi fitur peredamnya itu lebih baik ya. Dan ini sebenarnya fitur yang sama dengan fitur yang ada di iPhone 16 reguler. Kemudian untuk kamera depan, kalau kalian perhatikan sebagai perbandingan dengan iPhone 15 dan 16 reguler, kameranya itu sama-sama 12 megapiksel dengan fitur dan spesifikasi yang menurut gue mirip-mirip saja. Jadi bisa dipastikan hasilnya itu ya kurang lebih sama. Jadi bisa disimpulkan di sini kualitas iPhone 16e ini itu spesifikasi kameranya juga lumayan menarik sih ya. Karena bisa dibilang mengalami cukup peningkatan, cuman memang kelemahannya kameranya itu cuma satu ya, tapi sudah ada telefotonya. Nah, sayang nggak ada ini ya kamera ultra wide. Jadi kalau kalian yang suka kamera 0,5 atau kamera ultra wide ya, biar kalau di kalau di foto itu agak kurusan atau ngambil angle yang lebih besar ya, di iPhone 16e ini itu nggak ada karena kameranya hanya bisa kamera wide biasa dan ada telefoto 2 kali. Oke, berikutnya soal chipset ya, dan ini menurut gue yang paling menarik dari iPhone 16e ini karena menggunakan chipset A18 ya, chip terbaru dengan 6 core, dimana 2 core-nya itu performance dan 4-nya itu efisiensi core. GPU-nya sendiri itu ada 4 core dan sudah menggunakan 16 core neural engine yang terbaru dari Apple ya, tentu saja untuk mensupport Apple Intelligence. Jadi kalau dibandingkan dengan iPhone 16 sebenarnya spesifikasinya chipsetnya ya itu mirip banget. Cuman memang jumlah core GPU di iPhone 16 itu lebih banyak atau 5 core. Jadi bisa kita simpulkan kalau performa GPU jelas iPhone 16 itu lebih baik sedikit ya dibandingkan dengan iPhone 16e ini. Kemudian Apple sendiri mengklaim kalau chipset A18 pada iPhone 16e ini itu lebih cepat 40% dari iPhone SE generasi ketiga dan 80% lebih cepat dari iPhone 11. Wah, ini luar biasa. Ini iPhone 11 kebetulan gue punya, jadi ya gue tampilin. Kemudian Apple sendiri udah tadi. Jadi dari sisi chipset ya sebenarnya ini cukup worth it buat kalian yang misalnya upgrade ya dari iPhone, mungkin iPhone 11, iPhone 12 atau iPhone 13, kalian lompat ke iPhone 16e ini sebenarnya cukup worth it karena kalian itu dapat chipset yang lebih kencang dan juga kalau dipakai buat main game ini udah pasti oke banget, kemudian udah efisien, kemudian irit daya, dan memang sudah dipersiapkan untuk fitur Apple Intelligence. Oke, berikutnya soal baterai ya. Jadi iPhone 16e ini oleh Apple pada saat launching memang tidak dijelaskan secara detail, hanya saja diklaim oleh Apple itu bisa playback video itu hingga 26 jam, kemudian ada streaming video juga kalau nggak salah 23 jam. Jadi kalau dibandingkan dengan iPhone 15 dan iPhone 16 ini mengalami peningkatan yang lumayan gitu ya. Nggak lumayan yang gimana-gimana, nggak banyak juga. Dan bisa dipastikan iPhone 16e ini baterainya harusnya lebih irit dari iPhone 15 maupun iPhone 16e karena tadi chipsetnya juga GPU-nya core-nya kurang satu ya. Nah, untuk kecepatan chargingnya sendiri oleh Apple diklaim memiliki kecepatan charging itu sama kayak iPhone 15 dan 16 ya, up to 50% dalam waktu 30 menit dengan menggunakan charger 20 watt ya. Kemudian sudah support wireless charging, cuman iPhone 16e ini ternyata itu belum support MagSafe ya. Jadi bisa disimpulkan di sini iPhone 16e ini punya kemampuan daya tahan baterai yang harusnya lebih baik dan lebih irit karena chipsetnya lebih baru dan lebih irit daya. Oke, yang terakhir sebelum gue closing yaitu pengen gue bahas adalah fitur Apple Intelligence. Nah, ini sebenarnya fitur yang memang diunggulkan oleh Apple dari sejak iPhone 16 launching ya. Semua fitur Apple Intelligence mulai dari menghapus foto objek ya,
itu ada ya, walaupun ya memang banyak dibully ternyata kalah canggih dibandingkan Samsung di beberapa video review ya. Kalau ada yang membandingkan iPhone 16 Pro Max dan Samsung Galaxy S25 Ultra, ternyata erase objeknya iPhone atau Apple Intelligence itu kadang masih error atau masih nggak sebagus hasil dari AI-nya dari Samsung. Kemudian ada fitur AI untuk mencari foto secara spesifik. Kalian bisa bikin emoji saat mengirim pesan, membuat emoji dengan image playground, kemudian bisa merangkum isi email atau summarize email. Kemudian yang penting itu bisa juga memperbaiki teks kita atau proofreading pada saat kita menulis email misalnya. Kemudian ada juga fitur akses ke chat GPT, akses AI ya ke chat GPT. Nah, nggak cukup itu aja, ternyata ada juga fitur visual intelligence ya. Jadi misalnya kalian ambil foto tanaman, kalian bisa langsung cari tahu cara merawatnya gimana. Ya, kalian bisa ngambil foto poster eventnya dan menambahkan di event kalender ya. Kemudian apa lagi? Kalian bisa cari tahu harga barang yang kalian foto, lalu kalian cari tahu, cek harga barangnya ya. Intinya Apple bilang bahwa dengan kamera yang terbaru di iPhone 16e ini itu dibilang Apple membuat kamera iPhone itu lebih berguna. Nah, fitur yang sebenarnya ini menurut gue kalau kita di Indonesia ya mungkin masih belum kepakai banget ini Apple Intelligence ya. Nah, tapi ya menurut gue Apple memang sengaja meluncurkan iPhone 16e ini untuk buat apa ya, pada user atau pengguna yang memang pengen pakai Apple Intelligence tapi versi low budgetnya. Jadi mungkin gak cukup dana beli iPhone 16 atau 16 Pro dan Pro Max, kalian bisa melirik iPhone 16e ini untuk mendapatkan fitur maksimal dari Apple Intelligence. Dan apakah strategi marketing ini cukup sukses? Well, kita nanti lihat apakah penjualan iPhone 16e ini cukup laris di pasaran. So, itu aja review kita soal iPhone 16e yang baru aja rilis 4 hari yang lalu. Kira-kira menurut kalian worth it nggak sih ya iPhone ini ketika nanti rilis dan dijual di harga $599 atau mungkin masuk Indonesia 11-12 jutaan ya. Kalau dilihat dari spek, memang iPhone 16e ini kayak apa ya, versi light ya dari iPhone 16 biasa dengan harga yang lebih murah. Tapi kalian bisa dapat fitur Apple Intelligence yang tentu saja lebih unggul kalau misalnya kalian beli iPhone 15 regular yang harganya sedikit lebih mahal dari iPhone 16e, karena iPhone 16e itu lebih murah sedikit, $100 ya. Nah, gimana menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu aja pembahasan kita soal iPhone 16e ini. Semoga memberikan informasi buat kalian dan bermanfaat ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel M3DID, jangan lupa subscribe dulu karena kita menuju 2000 subscriber. Thank you.